Halo, balik lagi dengan aku Karin di malam Jumat penuh cerita horor. Ini aku bakal menceritakan tentang pusaka keris. Di sebuah desa yang masih kental dengan tradisi Jawa, berdiri di sebuah rumah tua peninggalan kaki buyut Raka. Rumah itu memiliki arsitektur klasik dengan tiang-tiang kayu jati yang sudah berumur ratusan tahun. Di ruang tengah rumah terdapat sebuah lemari besar dari kayu jati berukir motif parang. Lemari itu selalu terkunci dan orang-orang rumah dilarang membuka isinya. Di dalam lemari itu tersimpan sebuah pusaka keris warisan keluarga. Keris ini dipercaya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Bahkan konon lebih tua lagi, gagangnya dibuat dari kayu cendana, sementara bilahnya berluk 7, berwarna hitam pekat dengan aura berkilau samar. Menurut cerita almarhum kakek, keris itu pernah digunakan oleh leluhur mereka dalam peperangan, bukan hanya sebagai senjata, tapi juga sebagai pusaka yang memiliki penjaga gaib. Sejak kecil, Raka selalu penasaran mengapa keris itu begitu jaga ketat. Setiap malam Jumat Kliwon, ayahnya menaruh sesajen di depan lemari berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan minyak khusus. Rasa penasaran itu semakin menjadi-jadi. Ketika Raka sudah beranjak dewasa, suatu malam saat orang-orang rumah tertidur, ia memberanikan diri membuka lemari itu dengan kunci cadangan yang ia temukan. Begitu pintu lemari terbuka, hawa dingin langsung menyeruak keluar, seakan-akan angin dari dunia lain. Jantung Raka berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat keris itu. Baru setengah bilah terhunus. Tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip. Suara pintu berderit sendiri dan gonggongan anjing di luar rumah menggema panjang. Malam itu juga Raka bermimpi aneh. Dalam tidurnya ia melihat sosok prajurit tua berseragam Jawa kuno berdiri tegak sambil memegang keris yang sama. Prajurit itu menatap tajam dan berucap, "Pusaka ini bukan mainan. Kau sudah melangkah ke batas yang tidak boleh kau lewati." Sejak malam itu, rumah mulai diganggu. Kadang terdengar suara gamelan halus tengah malam, kadang muncul bau wangi bunga melati bercampur kemenyan, meski tidak ada yang membakar apapun. Yang paling mengerikan, Raka sering mendengar bisikan memanggil namanya dari dalam lemari. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Raka terbangun karena mendengar langkah berat dari ruang tengah. Ia keluar kamar dan di sana, di depan lemari pusaka, terlihat sosok tinggi besar berkulit legam dengan mata menyala merah. Sosok itu menunduk, lalu suara berat bergema memenuhi ruangan. "Keris ini punya perjanjian dengan darah leluhurmu. Jangan berani mengusik atau nyawamu jadi gantinya." Tubuh Raka sekitar lemas. Ia jatuh pingsan. Ketika terbangun, ia sudah berada di kamar dengan keringat bercucuran. Ibunya berkata, semalam ia berteriak-teriak dalam tidur. Sejak itu Raka tidak berani lagi mendekati lemari pusaka. Ayahnya memperingatkan, keris itu hanya boleh disentuh saat ritual khusus. Keris tersebut bukan sekedar besi, melainkan hidup dengan penjaga sendiri. Sampai hari ini, meski lemari itu selalu terkunci rapat, Raka masih sering bermimpi. Dalam mimpi, ia terus-menerus memegang keris itu seolah-olah pusaka tersebut memanggilnya, meminta ia kembali mengunusnya. Dan entah mengapa, setiap kali bangun tidur, tangannya selalu terasa dingin, seakan-akan masih menggenggam
gagang keris itu. So dari kalian, ada yang mau request apa lagi yang bakal aku ceritain? Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next topic.